Baik, istilah kedengaran jelas suaranya. Temanya apa? Temanya Terserah saya. bahagia Oh, dengan waktu bahagia. Dengan siapa, Pak? dengan Allah. Dengan yang di rumah bahagia. Izin ya, dibuka dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbal. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Dikumpulkan kita di bulan yang mulia, di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang baik insyaallah. Semoga jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik juga, husnul khatimah. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami kepada seluruh ayah bunda yang sudah hadir, para asatidz, alim, ulama, kiai, tokoh masyarakat. Terima kasih diizinin ngaji bareng di sini. Bismillah. Insyaallah tadi temanya adalah denganmu aku bahagia. Insyaallah. Tergantung dengan siapanya memang betul ya. Ada yang pernah bilang kayak gini, mau jalan-jalan kemana? Ke itu yuk, Turki, Cappadocia. Ini bahas. Misalkan kayak gitu ya. Tapi beneran Pak, coba misalkan Bapak Ibu pergi ke sana sendirian, garing Pak, nggak akan bahagia. Kadang justru bahagia itu justru bukan pergi kemananya, tapi dengan siapanya. Ya. Selagi akhirnya itu cuma ke warung depan rumah, tapi misalkan sama pasangan yang kita cintai karena Allah, anak-anak yang memang lagi lucu-lucunya kita senang-senang ya, itu mah. Mau kehujanan, mau becek-becekan, kayaknya tetap menyenangkan, ya. Dan laki-laki nih, Bismillah ya. Saya yakin kalau pria soleh itu siap, mereka mau secapek apapun di luar, mau atasan marahin, bawahan kurang ajar, pelanggan gak balik lagi, laki-laki ya serius. Dia bisa tenang cuman ketika teringat bahwa setidaknya ada satu wanita yang akan selalu taat mendukungku apa adanya, istri di rumah, ya. Dan kita siap, ayo mau diapain juga saya di luar, yang penting orang-orang yang kita sayang, anak, istri di rumah tercukupi, terpenuhi, betul ya. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan ternyata hari itu begitu indah, atasan mengagumi, memuji, bawahan kagum, pelanggan balik lagi, bonus dapat, kanan 50 juta, kantong kiri 50 juta, yes, bisa jajanin istri. Nyampe rumah, tiba-tiba satu-satunya wanita yang seharusnya paling taat kepada dia secara syariah malah berkata, Pak, yang benar aja, masa cuman segini? Lihat tuh tetangga kita, dia tuh bawahan kamu tahu. Masa mobilnya bagusan dia? Pikir dong, pikir. Wih, gimana kita? Ini sekarang belajar acting mana? Saya ngambilnya dari film Azab gitu. Ibu-ibu tahu kan endingnya perempuan kayak gitu diapain sama Allah ya? Ada petirnya gitu ya? Ya udah. Tapi serius. Kadang dengan cinta itu bisa berubah bahagia kita. Kita nggak peduli kita mau secapek apapun, yang penting mereka tenang. Sehingga bayangkan, ketika mungkin kadang gantian, dagangan gak selalu laris, bisnis gak selalu lancar, kadang udah mikir, ya Allah cuma dapat segini, gimana anak istri saya di rumah ya Allah. Sambil jalan nyampe rumah tertunduk lesu, minta maaf ke istri, maaf, cuman ada segini. Bayangin kalau istrinya malah memeluk dan berkata, ini ucapannya wanita soleh zaman terdahulu ya kepada suaminya. Nanti boleh dipraktikin Bun, tapi ke suami sendiri ya. Wahai suamiku, kami, anak dan istri maksudnya, kami semua tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Allah.
Berarti nah, saya setiap kali cerita yang itu, perempuan mukanya lempeng biasa aja. Tapi yang bapak-bapak yang Masya Allah. Serius, kadang bagi wanita, apa sih kalimat gitu doang? Itu kalau diucapin ke laki-laki, Meleleh. ke pria sejati, mau dia tatoan sesangat apapun, nikmat mana lagi yang lebih mahal daripada istri yang bersyukur? Ya, Masya Allah. Dan ketika akhirnya ia jadi orang yang akhirnya ada di hati kita, udah Masya Allah. Kadang kita, ya Allah, nggak apa-apa Bapak, selagi ini halal, kami kuat kok, sekedar pahitnya lapar. Selagi ini halal, kita syukuri sama-sama ya. Ah, mahal asli. Enggak, soalnya saya kan mungkin kalau dengar atau lihat podcastnya, saya baru pulang dari Thailand itu 2017 lah. Sebelum 2017 saya duduknya jelas bukan dengan bapak ibu seperti ini, di tempat seperti ini. Circle yang dulu itu, mohon maaf bandar judi yang lain, ada yang istrinya minta cerai gara-gara nggak dibeliin mobil yang kelima, itu ada. Padahal lu punya mobil 4. Mungkin mobil ke-1 sampai mobil ke-4-nya mobil Hot Wheels tuh, yang kecil. Ada mobil beneran. Tapi ya capek sekali, ya. Bahkan dalam keadaan mereka sedang, mohon maaf, minum minuman keras ya, khamr ya. Kan kita suka ngobrol ya, 5 tahun depan kita ngapain? Kita buka website judi baru. 5 tahun lagi kita ngapain? Ya kita buka satu company baru, perusahaan baru. Kalau 20-30 tahun lagi ngapain? Udah, itu jawabannya sama semua. Kita tinggal di rumah hangat, nikmatin keluarga, anak cucu pada pinter-pinter, lucu-lucu, cantik-cantik, ganteng-ganteng, pada baik budi semuanya. Seateis-ateisnya orang yang pernah ditanya, jawabnya ada yang kayak gitu juga. Betul kan? Kan karena dia belum nikah, ditanya dong, oh kamu aja belum nikah, nikahin aja itu wanita yang pada nari di kiri kananmu tanpa busana. Jawabannya kayak gini. Ini orang mabuk yang jawab, udah gila kali lu, masa gue jadiin yang kayak gitu ibu dari anak-anak gue? Orang mabuk ngomong gitu sambil dirangkul itu perempuan. Ya karena di Thailand jadi nggak ngerti diomongin kayak gitu ya, jadi gibahinnya dengan bahasa Indonesia sedangkan ininya orang Thailand. Jadi ya Allah, ya ternyata itu juga yang menjadi efek ini. Isinya apa? Allah berfirman, ada bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Quran surat 13 ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Makanya selain tadi denganmu aku bahagia, apa yang ada di hati juga itu nentuin bahagianya kita kan kalau mau jujur. Ini contoh ya, ada bapak-bapak bilang begini, kok 2023 bagi saya tahun yang sial. Kenapa Pak? Saya diturunin jabatan. Perasaan Bapak di tahun itu naik jabatan 3 kali, turun cuma 1 kali. Kenapa sial? Di luar sana Pak, ada orang yang seumur hidup gak pernah menjabat apapun. Jangankan direktur kayak Bapak, jadi ketua grup WhatsApp juga nggak pernah Pak. Ada ya. Itu jadi ketua paling gampang loh. Tinggal kumpulin 3 nomor, bikin grup, langsung jadi ketua, admin sih lebih tepat. Ya. Dan dia nggak pernah dapat itu Pak, nggak ngambek. Bahkan tergantung ya, isinya apa, di hatinya apa. Dulu ceritanya waktu pulang dari Thailand, bacain janji-janji di dalam Islam baik dari Quran maupun hadis terkait orang yang tobat, orang yang hijrah. Jadi kan menimbulkan semangat dan kepercayaan diri ya. Ditambah masih ada sisa uang haram yang di sana, masih ada sisa beberapa ratus juta meskipun jelas haram. Sambil tadi termotivasi janji Allah bagi orang yang hijrah tobat. Jadi ngerasa kayak Masya Allah. Saya ngelamun ya, ini mah muhasabah. Jelas saya nggak bisa bicara dengan Allah, saya bukan nabi, hamba pendosa biasa, tapi suka ngelamun kayak gini. Mungkin kata Allahnya kayak gini, katanya mau tobat, masa sisa uang haramnya nggak dibuang sih? Gak bisa ya ngebuangnya ya. Iya ya Allah, terlalu melekat di hati. Tenang, akan dikirimkan bala bantuan. Jadi saya begitu pulang banyak ditolong orang. Siapa yang nolong? Tukang tipu datang semua, ya.
Akhirnya lu pulang, gimana bisnis di sana? Kalau di sana berarti harus bisnis dong di Indonesia. Nih, gue bawa proposal, kita teman dari lama, lu tinggal taruh duit segini, tiap bulan keuntungannya segini. Menguntungkan bukan? Kata saya teh, apa ini jawaban dari hijrahku? Begitu ditransfer dari hari itu sampai hari ini, tidak terlihat lagi batang hidungnya. Hilang. Ada yang ketemu juga, ada orang-orang jujur, sama-sama jujur, dibikin gak laku dagangannya, habis. Ya intinya mah hilang, cuma habis. Sampai waktu itu kan lagi tinggalnya di Bandung, kalau Car Free Day di Dago, ya udah duduk aja di emperan trotoar jualan kaos kaki 10 ribuan. Pandemi lagi nggak lama, ya. Tinggal di sana kan atau sambil nyantren. Dia pulang 2017, langsung nyari AA Gym waktu itu, nyantren di tempat kuliah. Ya. Pandemi kan lowongan orang nggak boleh pada keluar. Satu-satunya lowongan yang tambah banyak di kala pandemi yang saya temui waktu itu adalah kurir. Naik motor nganterin paket, tok 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 paket, ya. Dan waktu itu mah jelas nggak ada yang begitu buka pintu yang nganterin kok Denis. Enggak, siapa lu, bodo amat ya. Nggak ada yang kenal juga. Lempar gimana, orang COD itu saya kudu nanangin gitu. Intinya habis hilang semuanya. Dan intinya waktu itu saya ngambek ceritanya. Percuma, udah nonggeng, udah sujud, ngapain habis-habisan kayak gini, mendingan balik lagi ke sana. Tapi ketika diterusin aja, udah jalanin aja. Karena tahu kalau emang kehidupan yang dulu udah jadi. Iya ya, ternyata itu tuh pertolongan. Sisa duit haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Apa jadinya tobat hijrah sambil makanin duit haram? Mana beres? Buang sendiri nggak sanggup. Ya udah ditolong orang. Cuman kenapa waktu itu saya ngambek? Sederhana, satu alasannya. Tuhannya saya duit, bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis. Giliran duit hilang kok nangis. Ternyata banyak yang gitu. Kok dia sholat sih sholat kok, ke pengajian juga kok, meskipun waktu kampanye doang. Tapi ketinggalan sholat kok nggak nangis ya. Giliran waktu gagal nyalek kok gila. Ada. Jadi ya menentukan satu kata, ilahnya apa? La ilaha illallah. Kan ternyata suka diterjemahinnya tiada Tuhan selain Allah ya. Padahal Tuhan kan Rabb, Rabbi Tuhanku, Rabbana Tuhan kami. Ilah kan ilahin nas, sesembahan manusia. Yang salah satu maknanya, perluasan maknanya adalah apapun yang mendominasi hati. Ya, ini gampang lihat sedih atau lihat isi hati kita apa tuh gampang. Lihat aja sedihnya waktu kapan. Sedihnya waktu kapan. Maka ya ternyata alangkah capeknya kalau misalkan di hatinya itu belum Allah. Makanya kadang pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya, oh saya sebelum mualaf uangnya banyak, sekarang setelah berislam ya habis gitu-gitu lah ya. Dan dia akhirnya menyesali itu semua. Maka renungannya adalah kalau memang itu semua adalah sumber bahagia, sumber ketenangan, kebahagiaan dan kesenangan, asli Pak kalau mau jujur, sekaya-kayanya Bapak mungkin di sini jadi pebisnis, belum tentu lebih kaya daripada koruptor Pak kalau mau jujur. Pernah ada pedagang kaos kaki ditanya kayak gini ya, Pak berapaan Pak? 10.000. Modalnya berapa? 8.000. Ya Allah cuma ngambil cuan 2.000. Iya, diledekin sama orang. Pak mendingan kalau pengen kaya jangan jualan kaos kaki, mendingan ngoplos bensin. Ups gitu ya. Dijawab, oh enggak, saya dagangannya sukses bukan pas saya kaya, tapi ketika dagangan saya kaos kaki ini dibeli oleh saudari saya sesama muslimah untuk menyempurnakan nutup auratnya, berarti tujuan saya tercapai. Ya. Tujuannya mau apa? Kalau kita judulnya kerja, serajin-rajinnya yang tambah kaya, iya kitanya tambah kaya, bonus tambah dapat, tapi kan juga membuat si bosnya tambah kaya, nggak akan lebih kaya juga dari bos. Kecuali kita anak direktur yang lagi nyamar di situ ya, cuman kayak film gitu ya.
Ayo punten, ada pernah dapat nasihat kayak gini. Kalau di sini ada yang minta jodoh, jomblo ya misalkan, punten ya, teteh-teteh di belakang punten, bukan pengen matahin semangat, tapi masih ada peluang kalian mati jomblo. Jadi ya, karena ya syarat ke surga nggak harus punya jodoh dulu kan. Kalau nggak gimana saudara-saudara kita, adik-adik kita yang mohon maaf ya kena ledakan jadi korban penjajahan di Baitul Maqdis sana, belum pada nikah tapi pasti ke surga. Ya, minta jodoh belum tentu dikabul. Ada yang minta harta, minta kaya, minta duit. Ada yang belum tentu dikabul juga, Pak. Seumur hidup gak ngerasain duit ratusan juta atau miliaran. Apakah karena Allah pelit? Enggak. Tapi karena Allah tahu kamu teh kaya ngaco, jadi nggak dikasih. Ya. Jadi ada kan orang kalau kaya malah jadi ngaco. Ada orang bisa nggak jadi maksiat loh gara-gara nggak punya duit. Ya. Jadi kadang nggak punya duitnya kita tuh pertolongan dari Allah. Kenapa kita ngambek ya tadi? Tuhannya masih duit, belum Allah. Jadi ngambek wae kalau duit kurang teh. Ya. Yang ketiga, kalau ada orang minta sehat, masih belum tentu dikabul juga. Akan ada orang yang sampai wafat sakit nggak ngerasain sehat, nggak ngerasain sembuh. Apakah karena Allah nggak sanggup ngabulin? Bukan. Tapi demi Allah bisa jadi ada harinya si orang sakit itu berkata, Alhamdulillah saya yang sakit ya Allah. Boro-boro berangkat maksiat tiap hari terkapar sambil zikir. Kan bisa jadi lebih mudah ke surganya daripada yang sehat tapi maksiat. Sila. Maka perhatikan, minta jodoh belum tentu dikabul, minta sehat belum tentu dikasih, minta kaya belum tentu diberikan. Ada guru kau pernah bilang kayak gini, tapi ada satu doa yang kalau ini yang kamu minta pasti Allah kasih. Minta apa coba? Beliau bilang waktu itu jawabannya adalah doa minta hidayah. Yuk mumpung gampang bangun sebelum subuh. Kalau nggak Ramadan kan susah bangun di sebelum subuh. Ya. Duaan aja sama Allah. Ya Allah ini hambamu pulang ya Allah. Ngaku banyak dosanya. Engkau pun tahu aku kalau sendirian ngapain aja. Tapi engkau tidak buka itu. Kau masih buat orang sopan ke saya ya Allah. Takut dengan ganjaran atas dosanya. Tapi kalau hamba malam ini boleh meminta ya Allah. Anugerahkanlah hati hamba hidayah ya Allah. Kenapa? Kalau udah sampai itu yang Allah kasih, mau jalan hidup kita kayak gimana juga nemu aja jalan bahagia. Pernah nemukan orang yang lebih kurang ekonominya dari kita, jalan kaki tapi cengengesan aja. Nggak tahu bahagia, nggak tahu gelo itu, tapi nggak tahu. Ini benar. Atau dibalikin, kita punya apapun, segala macam punya, jadi hatinya nggak Allah mah kurang, ngambek melulu. Lihat para koruptor, mereka sebelum nyolong duit negara teh udah pada kaya belum sih? Udah, mereka teh nyolong duit negara bukan dalam keadaan 5 menit lagi nggak nyolong mati, enggak. Tapi kenapa nyolong terus? Udah, belum Allah di hati, nggak ada hidayahnya. Atau Bu, berapa banyak kejadian perselingkuhan, istrinya lebih cantik kan daripada pelakornya? Iya. Sampai dibilang katanya jadi pelakor mah nggak perlu cantik, Pak. Hanya perlu apa, Bu? Gatel. Makanya Ibu kemana-mana bawa salep 88 ya. Atau bedak salisil ya, itu. Kalau gatalnya panu ya kanesten, pungidem. Ya bukan iklan lah ini. Ya. Maaf ya Pak, ibu-ibu biar nggak, kalau nggak dibecandain suka ngantuk. Tapi kan bener, ya Allah mau ngejar apa? Apakah bayang Pak, asli ya, duit 1 triliun itu kalau dibeliin cimol se-Bekasi Raya nggak habis. Nggak. Nih, nahan lapar 2 jam sama nahan lapar 14 jam selesai sama 1 piring loh 10 menit. Ya. Makanya kadang suka nggak ngerti itu kalau misalnya ngambil segitu. Makanya dulu juga dapat nasihat ya. Saya nemuin satu kesimpulan, orang kalau pengen kaya tuh alasannya satu. Yang sampai ngehalalin segala cara. Salah satu alasan paling kuat orang pengen kaya itu adalah karena dia belum pernah kaya. Coba cari orang yang udah kaya dari sononya. Tanya cita-citanya apa? Nggak mungkin jawab kaya, udah soalnya. Udah pernah. Makanya ada istilah OKB, tau OKB?
Apa OKB? Orang kaya baru. Orang kaya blok on. Karena kalau baru kan Ya, serba bisa. semua dicobain, norce lah ya. Dia misalkan nyobain semua restoran se-Bekasi Raya. Akan ada harinya dia ngerasa bahwa ternyata daging steak wagyu tenderloin bingung, maksudnya apa ini? Ntar dulu saya jelasin ya. Gini, anggaplah kamu batalin puasa karena aduh kapan lagi makan di restoran itu, beli sendiri nggak sanggup, mumpung ditraktir, udah deh batalin aja, namanya juga puasa sunnah. Misalkan makan, Pak jujur, kadang makanan itu restoran cuman bagus tempat sama menang gambar doang. Yakin doyan, nggak seenak yang di rumah kadang. Ya begitu nyobain, ih naon kurang asin, kurang pedes, nambahin bon cabai sendiri, nambahin. Akhirnya dia nyesel, tahu gitu mendingan gua lanjutin puasa. Gini-gini doang rasanya ya Allah, nggak pengen balik lagi gitu, ya. Dan anggaplah dia nggak batalin puasa, Pak. Nanti dia nyadar, ih, ternyata tetap aja bukanya tetap kenyang-kenyang juga. Kayak tadi dibilang, nahan lapar 2 jam sama nahan lapar 14 jam tetap satu piring. Ya paling nambah 1-2 centong doang, ya. Karena dia mikir kan, oh berarti ya udah, berarti yang penting kenyang aja. Karena kalau kenyang saya bismillah sehat, kalau sehat saya jadi bisa ibadah. Beda-beda kan tujuan makannya. Di saat orang lain ada yang makan tuh gampang ngambek, Pak. Pak saya pesan rendang ya. Oke, dianterin rendang, masih marah dia, Pak. Saya pengen rendang, nggak pengen restoran yang itu, harus restoran yang itu. Segitu ribetnya itu ini. Ya, di saat di luar sana ada orang yang nggak belum tentu makan daging setahun sekali, dia makan daging ngambek. Orang tadi udah terbiasa kayak gitu, sehari puasa, sehari nggak sehari puasa. Mau buka pakai apa aja, ternyata sama aja. Kenyang-kenyang juga, ya udah berarti kenyang tujuannya apa? Sehat, jadi bisa ibadah. Saya sakit kan repot, nggak bisa ibadah, ngerepotin orang lagi. Lihat, lama-lama berubah ya tujuannya. Lama-lama kalau diterusin, setelah Ramadan kan susah bangun sahur, Pak. Kalau namanya puasa Nabi Daud, 11 bulan setelah Ramadan puasa, pasti nemu ada hari di mana kita nggak bangun sahur. Tapi pengen tetap puasa. Akhirnya begitu dicobain, tetap kuat-kuat juga. Bedanya kalau sahur laparnya jam 2 siang, mulai laparnya. Kalau nggak sahur mulai laparnya ya pas zuhur lah. Bedanya cuma 2 jam paling. Akhirnya dia kalau tetap sahur, cuma karena satu hal. Kata Nabi berkah. Di saat di tempat lain ada orang yang kalau makan sahur harus nasi 5 centong, ayamnya 5 potong, semua berapa bakul.
Dia mengira kuatnya puasa itu tergantung sahurnya banyak atau enggak. Oh enggak. Bukankah ada 3 peperangan Nabi yang di bulan Ramadan? Perang Tabuk, Fathu Makkah, sama perang Badar. Supaya apa? Supaya menunjukkan dah kuatnya puasa dari iman yang nancep, bukan banyak makan waktu sahur. Namanya lagi perang, gimana bisa sahur tiap hari sih? Belum tentu bisa makan sahur juga. Tapi pada kuat-kuat aja tuh ada yang pada puasa. Hingga lama-lama ketika udah terbiasa, oh ternyata sahur nggak sahur kok tetap bisa puasa, udah terbiasa tubuhnya, ya. Ketika itu diterusin, nanti kan mikir lagi, nanti akan ada harinya di mana dia bangun 15 menit sebelum azan subuh, galau. Sahur apa tahajud? Kalau sahur nggak tahajud, kalau tahajud nggak akan sahur. Tapi karena dia tadi, ya sudah, tetap sahur aja. Sahur kan yang penting bukan kenyang, berkah aja. Dia cuma makan kurma 1, tahajud. Lihat, di saat di luar sana ada orang makan sahur tuh udah kayak orang kesurupan, makannya banyak banget. Dia makan sekedar kata Nabi berkah udah. Yang dikejar tuh udah bukan puasnya perut aku, yang dikejar itu adalah kata Nabi berkah atau enggak, Allah suka atau enggak, udah berubah. Orangnya pasti berubah. Ya. Meskipun mukadimahnya tadi, kenapa ada ditraktir atau enggak? Tapi benar lama-lama kayak gitu. Maka lihat, ketika akhirnya Pak, lapar kan fundamental, Pak. Ya nggak? Saya kalau misalkan ngedengar ada orang cerita, dia mencuri gara-gara kelaparan. Mungkin kita masih biasa aja gitu ya. Karena lapar, 5 menit lagi nggak mati dia nyuri, mungkin kayak, lihat bagaimana babi itu bisa menjadi halal untuk sementara bagi orang yang di tengah hutan kelaparan, nggak ada makan lain kecuali babi. Ya. Lalu dia makan secukupnya hanya untuk bertahan hidup agar tidak mati. Ya. Fundamental kan berarti makan. Beda kalau ceritanya dia nyolong miliaran, sebelum nyolong sudah punya duit miliaran. Itu kan jatuhnya udah serakah. Bukan taruhan nyawa lagi itu mah. Dan dengan puasa kita dilatih dengan sesuatu yang kita boleh aja jadi nggak boleh gitu. Dan itu tuh penting, fundamental. Makan nggak boleh. Bagi laki-laki mohon maaf sudah punya pasangan halal, nggak boleh dulu karena belum buka puasa. Nah, ketika sesuatu yang penting bagi kita aja kita udah biasa nahan, efek samping selanjutnya, lama-lama kalau rajin puasa, apalagi Daud, lama-lama ngelihat bahwa dia apa-apa tuh biasa aja gitu. Tetangga punya mobil baru, ya udah kaleng. Ya. Mobil itu kaleng, dipakein karet, dipakein plastik, dipakein kaca. Fungsinya satu, nyampe. Di saat orang lain tetangganya ganti mobil dia meriang, tetangganya naik jabatan dia koma, tetangganya jadi direktur meregang nyawa. Dia ngelihat mobil, ya udah atuh ya mobil udah fungsinya nyampe. Berapa banyak bapak ibu di sini nggak punya pesawat nyampe kan ke Mekah? Coba punya pesawat masing-masing, mau parkir di mana ini? Makanya taksi online laku ya kan? Kalau di Jakarta, pernah ngalamin di Jakarta, itu gedung udah di depan mata, 1 jam kemudian masih belum turun, saking susahnya nyari parkir dan ribet. Makanya taksi online laku ya, karena nggak usah mikir parkir, turun di lobi. Tapi kan berarti fungsinya satu, nyampe. Maka betapa capeknya orang yang menganggap mulia itu dari mobilnya. Kebeli mobil senang, tetangganya ganti pelek nggak mau kalah. Ganti pelek, saya bingung tuh orang yang ganti pelek. Yang nikmatin peleknya yang di luar soalnya. Kecuali dia nyetir sambil dipangku peleknya. Ini agak beda. Ini udah mah dia yang bayar, yang nikmatin yang di depan. Lucu manusia teh. Ya. Maka lama-lama, mobil ya udah, yang penting nyampe. Duit udah ada, mobil yang ini udah 4 tahun. Ya udah tuh, tapi udah belum rusak. Belum ada urgensi untuk beli yang baru. Urgensinya udah beda, orang yang udah kayak tadi, mendingan juga jadi amal, mendingan ini bantuin bangun masjid mungkin, atau apa kali, perbuatan yang baik-baik daripada sekedar nyenengin doang, ya. Udah terbatas, udah bingung tahu manusia. Anggaplah ada yang mohon maaf nyuri uang negara beli villa, yang nikmatin siapa? Si mamang sama si bibi berenang tiap hari itu di villa seger. Nikmat ya Allah, lari-larian di taman tiap sore. Mama, bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa saya? Indah hidup, Masya Allah.
tiap bulan digaji, token habis tinggal telepon si bos, nggak dihisap, secara negara atas nama si Mamang itu, karena itu harus cuci duit, nggak boleh pakai nama dianya. Bosnya belum tentu datang setahun sekali, belum tentu datang, belum hisapnya. Tiap hari, tiap bulan gaji karyawan, token habis kudu ngisi, make enggak. Lagian kan malu kalau punya villa ngisi token 20.000, dilepehin nama tokennya juga. Minimal ngisi GoPay sejuta, GoPay sejuta. Sampai ada yang bilang ternyata bahagia tuh mudah kok. Gimana caranya? Bapak jaga villa aja, enak hidupnya. Ya, ya enggak ya. Isil. Jadi ketika akhirnya itu semua udah jadi biasa, udah beda lama-lama. Tapi latihannya tadi, dengan terbiasa menahan sesuatu yang bahkan itu punya kita, itu hak kita, dan itu butuh kita. Tapi kita terbiasa nahan, itu pendidikan yang luar biasa itu. Ya, di saat, yuk jujur, berapa banyak masalah manusia, kalau mau jujur diundang sendiri kan? Dulu dapat nasihat dari guru, dosa kalau terus menerus dilakukan pilihannya cuma dua. Satu, Allah bongkar aibnya. Dua, Allah matikan dalam keadaan lagi maksiat. Kok kenapa dibongkar aibnya? Karena punten, kadang ada orang yang Tuhannya bukan Allah, tapi Tuhannya mulut orang. Contoh, orang selingkuh, dia tahu nggak perselingkuhan itu buruk? Tahu nggak? Makanya sembunyi-sembunyi kan? Nggak mungkin ada orang selingkuh begitu digerebek ditanya, Bapak kenapa selingkuh? Oh, tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Nggak mungkin, pasti tahu. Pasti tahu. Kenapa dibongkar? Karena kadang Tuhannya mulut orang. Contoh, dia udah tahu selingkuh nggak baik, dia tahu Allah ngeliat, nggak berhenti. Tapi ketika ada satu tetangganya ngelewat lihat, bisa nggak jadi ke hotel tuh pulang. Ketahuan makhluk bisa berhenti maksiat. Ketahuan Allah dan pasti Allah Maha Tahu bisa nggak berhenti maksiat. Makanya kadang mau nggak mau ya udah biar dia berhenti, bongkar aja aibnya supaya berhenti. Ya, berapa banyak perselingkuhan atau korupsi kan ketahuannya karena berhenti. Coba nggak? Berhentinya karena ketahuan. Coba nggak ketahuan? Mungkin gaspol. Ya. Dan ketika udah ketahuan terus lagi dilakuin, pilihan yang terakhir, Allah matikan dalam keadaan lagi maksiat. Ini dulu, di sini itu tidak perlu kita sebut wilayah, tempat dan namanya dan jabatannya dan siapa ya, tapi pernah dapat berita pejabat publik punya toko, punya posisi di masyarakat, meninggalnya di hotel remang-remang pinggir jalan, hotel esek-esek mohon maaf, hotel murah pinggir jalan, dalam keadaan tanpa busana dengan sesama jenis. Yes. Nggak usah dicari ya, jangan tajasus, nggak usah dicari beritanya siapa. Ini kita ambil hikmahnya aja, ya. Pertanyaannya satu, kira-kira Allah yang segitu maha pengampun, maha penyayang, maha pengasihnya, akankah Allah setega itu matiin seorang hamba dalam keadaan sehina itu kalau itu dosa baru sekali-kalinya dia lakuin? Mungkin nggak? Nggak mungkin kata saya. Nggak mungkin, itu baru sekali dilakuin langsung Allah matiin dalam keadaan sehina itu, nggak mungkin. Begitu dicek bener aja Pak, istrinya udah pada tahu, anaknya udah pada tahu, tetangganya udah pada tahu, tapi terus masih dilakuin. Mau nggak mau berarti pilihannya Allah matikan dalam keadaan bermaksiat, karena bisa jadi dengan matinya satu orang itu 1000 orang berhenti maksiat. Mau nggak mau, ya pilihannya cuma dua itu. Dan Masya Allah, segitunya ya, ketika akhirnya kita nggak sanggup nahan tadi ya, berapa banyak permasalahan kalau mau jujur kan diundang kesalahan sendiri. Contoh, apa ada lagi? Qadarullah, gara-gara masa lalu yang kayak begitu, jadi banyak sekali diminta untuk mengisi kajian, tapi diminta untuk dibahas judi online-nya juga. Efek sampingnya apa? Orang pada datang saat ke rumah. Korban-korban judol, minta ditalangin utangnya, minta pinjam duit gitu. Karena kan biasanya berkaitan ya. Kalau dari judi kan dia nggak berani jual barang atau nggak berani nyolong, biasanya ini dong, pinjol kan. Pinjol kan bunganya udah mah bunganya mencekik, udah gitu juga
Minjemnya biasanya nggak cuma dari satu aplikasi, intinya Dari lubang. menggunung lah nggak akan bisa. Ya, itu udah sepaket biasanya. Maka setiap kali ada yang kayak gitu, minta ditalangin atau minta dilunasin, minta dan segala macam. Dan biasanya memang kalau dilunasin itu tidak menolong, karena ngerasa ada jalan keluar yang gampang, tidak mendidik jiwa. Tapi biasanya suka ditanya, Pak, Bapak, sehancur ini, dari yang tadinya katanya berumah tangga, enak, anak pada baik, sekarang dicerai istri, anak-anak pada kabur, usaha bangkrut, kerjaan dipecat, utang jadi banyak, ya hancur lah ya pokoknya hidupnya. Pertanyaannya satu, Pak. Itu Bapak judinya baru sekali-sekalinya seumur hidup, atau udah nggak kehitung udah berapa kali main? Sama jawabannya. Saya nggak tahu udah berapa kali main, udah nggak kehitung. Jadi bahkan padahal aslinya dia punya kesempatan untuk berhenti. Mohon maaf ya, orang yang main judi itu, kalaupun dia ternyata sedang dikasih menang, ingat, nggak ada yang jago ngitung, nggak ada namanya orang menang judi itu dua doang caranya. Satu, dikasih menang sama bandar, dua, jadi bandar. Udah. Dan jadi bandar juga akan mentok sama aturan Allah. Anggap dia dikasih menang, terus berhenti main. Demi Allah nggak akan ada bandar ngutus tukang pukul buat nyekek anaknya di rumah, itu nggak akan ada. Makanya kadang nggak sepakat kalau dibilang korban judo, enggak. Kalau orang di motor pinggir jalan dibegal, itu korban, iya saya sepakat. Tapi kalau dia dibilang korban, dia datang sendiri main. Dia sendiri yang nanya nomor rekeningnya berapa kalau mau main. Transfer sukarela, menang nikmatin sendiri, masa giliran kalah aku jadi korban, minta bansos lagi, kan kurang ajar. Jadi kadang itu suka dibilang kalah juga pertolongan dari Allah. Gara-gara kalah jadi berhenti kan. Ada orang korupsi 10 orang, ditangkap 1, kan dia ngambek, kenapa teman saya yang 9 gak ditangkap? Begitu dibebasin beberapa tahun kemudian, gimana perasaannya? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Perasaan waktu baru ditangkap ngambek. Iya, 1, gara-gara ketangkap saya jadi berhenti. Coba kalau nggak ditangkap, mungkin sampai sekarang saya masih maksiat. 2, lumayan gugurin dosa. Apa jadinya kalau saya korupsinya berhasil terus dibayarnya nanti setelah mati? Lebih repot. Untung udah dibayar di dunia. 3, ya jadi kenal Allah. Kan di dalam kegiatan di penjara mah gitu-gitu aja. Jadi bisa ngaji, ya. Ya udah, yang beda 1 ya. Waktu di awal Tuhannya duit, yang bisa begitu keluar Tuhannya udah Allah. Ya. Maka udah, yuk sila. Denganmu aku bahagia, dengan siapa? Dengan Allah doang kita bisa bahagia. Ya. Cukup dengan Allah. Dan mudah-mudahan semua ibadah kita tadi ya memang tujuannya ke arah sana. Alhamdulillah ternyata maha baiknya Allah, tidak semuanya sanggup ibadah mahdoh, Pak. Ibadah itu bukan cuma yang mahdoh. Mahdoh itu yang ada tata cara aturan bakunya ya. Kayak sholat, harus ngadep kiblat, wudhu dulu, menutup aurat. Tapi kan juga ternyata ada ibadah yang ghair mahdoh. Sabar ngadepin anaknya, sabar ngadepin ada orang yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Dia sakit, bertahan dengan rasa sakitnya tapi nggak pernah marah ke Allah. Kan kayak gituan ibadah juga. Jangan dikira sia-sia gitu. Hanya kadang ya Allah, halusnya syaitonnya. Pulang ngaji, setan gak suka kita ngaji kayak gini. Juga sulit bagi setan untuk ngebuat beres ngaji kita ngerampok rame-rame. Kadang cara paling gampangnya dikasih bisikan aja. Bisikan ketika ngelihat tetangga yang dia rumah dekat masjid gak pernah kelihatan. Terus dalam hati gak ngucap pakai bibir. Terus ngerasa lebih suci. Aduh, gak ada yang tahu beneran dengan Allah. Bisa jadi dia nyari duit dari gelap sampai gelap sebelum subuh berangkat, setelah isya belum pulang. Karena ternyata anak yatim gak ada yang tahu. Jadi dia harus nafkahin adik-adiknya 5 orang. Gak ada yang tahu. Waktunya sholat dia sholat. Waktunya kita malam ngorok dia malah lagi tahajud. Gak ada yang tahu. Kalau mau jujur kita nyampe sini juga Allah yang tolong. Bu, kalau Allah nggak pengen ibu nyampe sini, gampang. Dibikin kunci motornya hilang bisa. Dibikin motornya hilang juga bisa. Atau ibunya yang hilang juga bisa. Atau ibunya ada, motornya ada, kuncinya ada, imannya yang hilang, itu juga ada. Ya.
Enggak. Saya pernah ditanya, ibu kenapa bisa rajin ngaji? Iya, alhamdulillah ada waktu luang. Nggak bantu suaminya dagang bu kerja? Alhamdulillah suami mampu. Kenapa suami mampu? Iya dulu alhamdulillah sekolahnya tinggi. Kenapa suaminya sekolahnya tinggi? Ya karena alhamdulillah mertua dulu orang kaya. Kenapa mertuanya kaya? Ya ujung-ujungnya ada dari Allah juga tuh kok. Maka pertanyaannya kita kalau berhasil nyampe sini ngaji, karena kitanya yang sudah soleh soleha atau karena Allah yang tolong? Allah. Tolong, bismillah. Ya, tenang aja. Kabar baiknya Allah nggak pernah benci pendosa. Allah cuma benci dosa. Ya dosa selagi nyawa belum nyampe ke kerongkongan masih bisa taubat. Walaupun jangan ngeremehin juga. Ini ada salah satu ayat yang paling membahagiakan. Waktu dulu pertama kali ulang dari Thailand, Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir, ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa, balasannya kontan hari itu juga, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti maksudnya apa? Saya, bapak, ibu pantas mati atas dosa-dosanya masing-masing. Pertanyaannya kenapa masih pada rame kayak gini? Gak punya dosa ya? Gak mungkin. Tapi kata Allahnya, walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan untuk mereka sampai waktu yang ditentukan. Aslinya kita masih hidup, ya bukan udah jadi orang baik. Allah lagi nungguin tobat kita. Allah tahu kok kita kalau sendirian ngapain aja. Ini yang ngomong pantas mati. Allah tahu kalau sendirian ngapain aja. Allah tutupin aja. Makanya masih diizinin ngaji bareng di sini. Sama ke orang juga berarti gitu kok. Kok saya lihat dia maksiat kok. Saya bahkan tahu masa lalunya seperti apa. Tanya aja. Yang kamu lihat lagi maksiat itu sekarang masih hidup nggak? Ya masih sih. Oh ya udah berarti yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita nggak vonis-vonis orang? Yang kau tahu ngaji itu salah satu tujuannya adalah untuk makin tahunya, untuk makin jago mencari kesalahan diri sendiri. Bukan makin jago nyari kesalahan orang lain. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang lain, ditanya kelakuan masing-masing. Tapi dia salah kok, iya salah, kasih tahu, bukan divonis neraka. Ajakin ngobrol ya. Bisa jadi dia nggak tahu, bisa jadi sedang futur. Sedangkan paling enak kan ketemu orang soleh. Ketemu kok ngaji di kayak gini di hadapan banyak orang, kalau di situ ada kiai, ustadz gimana nggak takut salah? Justru karena banyak orang soleh, saya ngomong salah pasti dibenerin. Dan kalau dia soleh betulan pasti benerinnya pakai adab. Saudaraku, tadi kamu salah baca dalil. Ini ketemu orang soleh tuh ya Allah, jangankan ngomong salah, ketemu orang soleh tuh kita datang bawa dosa aja dirangkul. Ayo kita sama-sama jadi baik. Ya. So iye, sekarang ngaji, biasa juga teteh joget TikTok. So alim, so solehah jawab. Ngaji itu bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru juga pengen. Berhasil nggak? Ya nggak tahu. Allah tolong ya jadi, Allah nggak tolong ya nggak jadi. Namanya juga hamba. Yang saya tahu kalau Allah udah benci sama kita, mati kita detik itu juga gampang. Kenapa masih hidup saya? Udah dosa segini banyak. Sederhana, Allah nungguin tobat kita. Ya, tenang aja, tenang aja. Ya, kabar baiknya gitu ya. Bismillah. Mudah-mudahan sisa waktunya kita isi nggak cuma denganmu aku tenang ya istilah, tapi juga ya dengan Allah istilah. Siapa lagi atau yang punya kuasa ngampunin dosa, yang ampunannya lebih luas daripada murkanya, ya nggak? Padahal segitu aja. Kembalikan dulu kepada antum. Insyaallah, ini banyak yang mau nanya. Tadi sebenarnya ibu-ibu udah nyiapin catatan di rumah. Ibu-ibu mau nanya atau mau foto? Nih sebelum ini ya, sebelum nanya-nanya. Ada bukunya Kodenis, insya Allah. Nanti kita ada buka booth di sebelah kanan. Nanti ada buku Kodenis. Nanti kalau beli buku bisa foto sama saya. Oh bukan, sama Kodenis. Insya Allah ya kau ya. Iya.
nanti bisa Ini di Masjid Baitul Wah. Jihad Bekasi, ke tempat yang satu Marbita. nanti yang beli buku Keren ini jelas soalnya dari tadi. harganya 100.000, tapi nanti bisa langsung ke sana, bisa langsung dapat tanda tangannya Kodenis, dan nanti bisa foto Kodenis langsung. Nggak harus sih, kalau Bapak pengen tanda tangan sendiri juga nggak apa-apa. Apa antum yang tanda tangan boleh ya? Nggak harus ya. Nggak harus, ya. Oh iya, sama kalau Isa nanti itu mah tim ya. Mereka berdakwah lewat buku, jadi ya dicetak. Jadi silakan, tapi ya punten, jangan di sini ya. Di masjid kan nggak boleh. Nggak Iya, boleh jual iya, beli, jadi harus di luar transaksi. Siap, Ya, insyaallah. bisa lupa ntar transaksi dalam masjid. Ya. Ya. Itu mah ada tim pengen nyebarin ikut dakwah lewat buku, jadi akhirnya dijadikan. Insyaallah. Ya, ya silakan. Apa habis ini teh ngapain? Sebelum Habis ini ngapain? Harusnya kita bedah buku ya sekalian ya Bedah tadi ya. Insya Allah kapan-kapan kita undang ke sini lagi untuk bedah buku ya. Bismillah. Jauh ya Ustaz. Ya bisa dari Bogor ya. Enggak, di pertama cuma segini loh tadi. Iya tadi ini jauh. Tapi ternyata sejam setengah juga. Heeh. Iya. Heeh. Masya Allah. Nah, kita mau ngobrol dulu kali ya. Antum juga mau tadi apa namanya? Mau udah persiapan pertanyaan juga nih beliau. jadi sebelum nanti bapak-bapak ibu-ibu yang mau nanya, saya mau ngirim satu dulu buat nanya. Ya, ini pesanan istri ya. Iya. Ketahuan kan? Tadi ini saya merasa bahwa tadi saya melihat satu juga beberapa kali pas Kodenis menyampaikan tuh tarik nafas aja ya. Kayaknya Mulus. Sesel nah itu. Kirain mulus. Kena lah insya Allah ya kalau emang apa namanya apalagi pengalaman pribadi beliau ya kalau kita lihat insya Allah. saya rasa bahwa apa yang disampaikan Kodenis ini sangat relate dan mengantar lah. Jadi saya mau tanya nih, kan dari Kodenis juga sebenarnya kalau saya simpulkan bahagia itu sederhana dan dengan Allah ini bisa membahagiakan kita. Dan sebenarnya kita juga akan kembali ke Allah. Bahkan ketika Allah tutup aib-aib itu sebenarnya itu suatu kebahagiaan. Tapi kenapa kok banyak sekarang ini ya fenomena di mana banyaknya orang-orang yang merasa sudah dekat dengan Allah, Tanya, apa jawab yang cinta, bahkan mungkin memang sudah pasangan, tapi merasa bahwa jalan pulangnya itu bukan ke roh atau ke rumahnya, tapi ada istilah sekarang mental health-nya karena anxiety, insecure. Nah, saya mau tanya menurut Kodenis, kenapa itu bisa malah terjadi akhir-akhir ini? Iya, baik, bismillah. Ada salah seorang guru kokoh pernah bilang kayak begini ya. Kalau orang betul-betul kenal nabinya, orang-orang yang mengikuti nabinya, ya sejarah orang-orang segitu hebat itu luar biasa. Bismillah. Beliau bilang waktu itu, hidupnya insya Allah nggak akan perlu motivator. Kenapa? Karena ya udah jelas, petunjuknya ada. Dan ini bukan fanatik. Sebagaimana kalau kita pengen jadi pemain bola, pasti belajarnya ya ke Lionel Messi, ke Cristiano Ronaldo, nggak mungkin ke Chef Juna, nggak mungkin. Kenapa? Dia udah juara, kejuaraan yang pengen kita menangkan. Bah kalau misalkan, sampaikan waktu itu pernah ada pertanyaan ya. Pertanyaannya, tolong bujuk saya agar mau sholat. Gitu. Di TV lagi ditanyain. Udah gitu dijawab dengan baik oleh pemateri di acara itu. Tapi ada satu jawaban yang lebih sederhana. Bapak pengen bahagia, Pak? Iya. Bapak juga pengen sukses? Betul. Pengen mulia juga, Pak? Ya pengen dong. Di dunia aja atau dunia dan akhirat? Di dunia wal akhirah kalau bisa. Oh, alhamdulillah ternyata ada orang yang sudah paling sukses, paling mulia, paling bahagia, dan paling banyak bahagiain orang. Contoh Rasul dan para pengikutnya. Terus kalau misalkan selama ini kita nggak pengen ngikutin beliau cara hidupnya, bahagianya, maka bahagia dengan cara siapa lagi? Ngarang. Pantesan stres melulu. Petunjuk udah sekian lengkap, banyak nggak mau diambil. Maka ya, kita kalau ketemu anak SD yang main sama om-om, dulu ada teman SD saya,
sama-sama SD, tapi dia selalu mainnya bukan sama anak-anaknya, tapi nungguin orang tuanya pada datang, diajakin ngobrol satu-satu. Tuh orang-orang pada bilang, beda ya, dia mah pinter. Di saat anak yang lain sibuk nanti sore mau jajan apa, dia sibuk mikirin 10 tahun, 20 tahun lagi mau ngapain. Nah ini ternyata ada orang-orang yang udah jadi petunjuk, ya. Tinggal mau diikutin atau enggak, kita nggak mau ikutin kan jadi kayak lucu ya. Kalau ada yang berkata, kok nggak bisa dong semuanya tinggal balik lagi ke Rasul lagi, balik lagi ke Quran lagi. Itu 14 abad yang lalu. Ditantangin balik dulu sama guru kami. Silakan bawakan masalah yang paling sulit zaman sekarang. Kami bisa bawakan masalah yang lebih sulit di zaman dahulu dan udah selesai dengan Quran dan Sunnah. Kalau memang apa yang di Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas gak cukup untuk jadi pegangan kita, mudah bagi Allah membuat masih ada Quran lagi yang baru keluar. Quran jilid 2 mungkin, ada surat ke-115 setelah An-Nas mungkin, tapi gak ada kan? Karena pasti cukup sampai kiamat. Atau kalau memang petunjuk dari Rasul kita gak cukup bagi kita, mudah bagi Allah membuat Rasul masih hidup sampai hari ini. Atau dibuat ada Nabi lagi setelah beliau, tapi gak ada kan? Karena berarti petunjuk yang sudah ada dari beliau cukup untuk jadi pegangan kita sampai akhir hayat. Kita mau ikutin atau enggak? Punten ya. Orang-orang yang pada bilang, punten bilang, aku perlu healing, mental healthku terganggu. Punten. Itu nggak pernah keluar dari orang-orang yang kami kenal sebagai orang yang setiap hari hidupnya untuk Allah, setiap hari kesehariannya mengikuti yang dicontoh Rasulullah. Keluarnya dari orang-orang ya itu dia tadi. Karena capek, dia pengen kaya, oke kaya boleh. Tapi kan kita mending, sahabat tuh kaya. Kita bisa bikin kajian, ayo rumus kaya ala sahabat, ala Abdurrahman bin Auf misalkan. Ayo kalau mau berapa episode juga. Tapi punten, perbedaannya terlalu mendasar. Para sahabat, kalau yang jadi kaya, mereka kaya itu efek samping, kita kaya tujuan utama. Segitu fundamental bedanya. Duha ge biar supaya dagangan laris. Emang nggak boleh kok? Boleh sih, bagus. Mintanya masih ke Allah. Ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah, Allah kabulkan. Surat 40 ayat 60. Tapi kalau misalkan itu yang jadi tujuan utama kan capek. Kita meninggal nggak ditanya saldonya berapa, tapi dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Kalian mau punya 1 kuadriliun juga bebas. Selagi nggak dari ngoplos bensin mah bebas. Ya. Selagi dapatnya halal, dipakainya kebaikan, aman. Daripada duit cuma 1 juta, tapi dapatnya dari pinjol, dipakainya judol, rungkat. Kok saya mau viral? Boleh. Tapi popularitas cuma alat buat ngenalin Allah. Mumpung ada yang nonton. Kita meninggal nggak ditanya followersnya berapa, tapi ditanya kamu ngajarin apa ke followers kamu. Pintu surga memang ada 8, tapi pintu surga bagi yang centang biru itu belum ada. Orang aja bisa nilai, followers 200.000, yang komen 2. Kan memancing orang untuk julid. Apalagi Allah dan Rasulnya nggak bisa ditipu. Jadi silakan, ada nasihat kayak gini. Kalau hidup kita itu masih gampang ngambek, sedih. Itu karena kita terlalu sibuk membagus-baguskan dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Ibarat rumah kita di ujung jalan, untuk ke ujung jalan itu harus naik jembatan. Pertanyaannya, ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Dikasih sofa, karpet empuk, pegangan emas, lampu sorot, tanaman hias, dikasih pengharum. Tapi rumahnya dibiarin bobrok. Pintu lepas, kaca pecah, tembok jebol, atap bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak? Kita sekarang lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Kalau kita sibuk-sibuk bagusin jembatan ini terus, pantesan ngambek melulu. Karena kita sibuk-sibuk membagus-baguskan sesuatu yang pasti kita tinggal. Ini sebagaimana para sahabat. Dunia cuma alat bagi mereka untuk tambah dekat sama Allah. Jadi standar baiknya sederhana. Baik itu apa? Yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Berarti teman yang baik yang kayak gimana? Bukan yang sering traktir. Kenal dia kita tambah banyak ingat Allah. Kerjaan yang baik yang gimana? Bukan yang paling gede gaji dan fasilitas, tapi yang semenjak kerja di situ tambah banyak sujudnya. Pada punya dunia, tapi dunianya semua cuma jadi alat menuju Allah.
Sahabat juga kalau mau jujur pengennya 24 jam nimbrung sama Nabi. Enggak tuh. Ada yang disuruh nguasain medan perang, ada yang disuruh nguasain bisnis. Ya, masing-masing. Tapi semua cuma dijadiin alat. Ya. Kalau baca Quran ngantuk, tapi kalau dagang jago, rajin, ya udah terusin bismillah. Siapa tahu dengan omsetmu yang besar kamu bisa bangun masjid yang belum tentu bisa dibangun 30 tahun guru ngaji ngajar. Udah amalnya masing-masing. Tapi semuanya sama. Semua cuma alat buat deketin kita ke Allah. Udah nanti beres masalah mental health. Allahu a'lam bishawab. Nah, tambahan sedikit Ustaz. Memang tapi mental health itu juga jadi perhatian. Tapi kemarin ini kalau kita lihat setahun belakangan kan ada ya genosida di Gaza ya. Iya. Nah kita lihat juga berita banyak juga yang mental health, bahkan yang mualaf karena ibroh mengambil ibroh dari kejadian Palestina ini kan. Sebenarnya juga. Jadi itu bisa diambil ibrohnya gitu. Jadi kita jangan merasa tidak beruntung gitu ya kan. Rata-rata kan karena merasa tidak beruntung itu ya. Beruntung juga tergantung sudut pandang. Nah betul. Balik lagi ya. Bisa jadi mereka yang kita bilang mereka kasihan, bisa jadi mereka yang beruntung, bisa jadi mereka yang bilang kasihannya itu si Koko di Indonesia ngapain umur panjang tapi nggak nambah banyak pahala, cuma nambah jadi dosa. Buat apa hidup panjang ngumpulin kuota siksaan doang. Tergantung sudut pandang. Kita nganggap mereka kasihan karena bisa jadi ngukurnya duit kali. Kasihannya anak-anak udah wafat, udah meninggal, nggak sempat rasain naik mobil mewah, nggak sempat ngerasain naik mobil biru, nggak sempat ngerasain naik mobil kuning, gitu ya. Jadi ya udah ya. Beda sudut pandang aja. Tanya aja kali yang belum ke Allah. Oke, ini kita boleh dari jamaah mungkin ya. Boleh. Ya, ada 3 lah ya. Boleh yang mau bertanya ke depan. Bapak jadi juga boleh dikasih semuanya. Mulutnya nggak sinkron, nggak nyambung. Maaf ya. Internet kita ada kalau di tempat yang tergantung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau bertanya, waktu di kehidupan yang manusia ya, itu masjidnya tuh ada bisikan orang, ada teman atau langsung dari hati, jadi terus orang itu sampai ini apa? Ada teman bisik atau ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alvin. Ya. Iya. Izin cerita ya, Pak ya. Semuanya kan pengen bahagia. Cuman saya waktu itu ngiranya kayaknya bahagia itu harus punya banyak uang deh. Karena dulu salah satu yang jadi masalah adalah ya, ada episode waktu itu ayah saya bangkrut. Beliau ada hutang dengan jumlah yang tidak biasa. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi kan kayak betapa enak ya yang pada punya uang ya. Kayaknya nggak ngerasain kayak gitu. Dan karena belum pernah kaya, jadi ngerasa kaya tuh kayaknya enak. Kayak ketika ada tawaran ke sana, jadi bukan karena nggak tahu hukumnya, murni karena lemahnya iman. Jadi dikira kayaknya ini. Nyampe sana, ternyata kalau judulnya dunia, Pak, dunia tuh masih bisa bosen. Contoh, hari ini Bapak terima uang 80 juta. Coba Bapak terima uang yang sama 80 juta setiap hari selama bertahun-tahun. Pasti bosen. Pasti bosen. Kalau saya ada orang ya, dia omset, dia marah-marah. Kenapa? Omset saya 18 miliar. Kenapa omset 18 miliar yang ngambek? Kemarin 20 miliar ngambeknya. Karena bagi dia miliaran udah biasa. Sama kayak kita waktu kecil dikasih uang jajan goceng tuh senang sekali. Sekarang dikasih goceng nyengir juga enggak. Ya selain karena inflasi sih, ya. Tapi akhirnya dunianya ternyata bisa bosan. Ketika akhirnya bosan, jenuh, kan kalau jenuh jatuhnya gelisah. Saya ngiranya, mungkin saya cuma kurang kaya kali ya. Gaulah sama yang lebih kaya. Ketemu yang lebih kaya, karena lebih kayanya circle-nya itu jadi bandar judi yang lebih besar. Masalahnya lebih aneh-aneh. Di saat kita biasanya ngambek ketika ada orang yang mobilnya lebih bagus, handphonenya lebih bagus, mereka ketika udah nggak ada lagi yang terlalu mahal bagi mereka, masalahnya aneh-aneh. Contoh, lagi makan di resto bagus ya, sebagaimana di Indonesia, resto bagus di seberangnya bisa jadi warung tenda, pecel lele gitu-gitu ya. Maka dia bisa murung
cemberut ngeliatin di seberang jalan ada seorang ibu lagi dikupasin makan jeruk sama anaknya. Serabut putihnya dicabutin, pelan-pelan dianterin ke bibir ibunya, tangan anaknya udah standby nerima buangan biji dari bibir ibunya. Itu bandar judi besar, dia bilang. Anak gua nggak pernah tuh kayak begitu. Kita berusaha ngibur dong. Anak lo kan kuliah di London, di Jerman. Kalau nggak minta duit nggak mau nelpon, gua nelpon di reject. Emang anak kurang aja. Bini lu kan baru lu beliin BMW. Nih supir ngasih foto dia bawa berondong berzina di mobil baru itu. Itu yang dia khawatirin ternyata. Ya, masalahnya ada aja aneh-aneh. Kayak tadi yang akhirnya mabok juga. Disuruh nikah sama ini penari yang setiap hari nari di kiri kanan mereka, malah dikatain gila. Masa gue jadiin gini ibu dari anak-anak saya? Jadi mereka pun nggak pengen selamanya di situ. Si bodoh ini masih mikir, enggak, pasti ada yang udah puluhan tahun di bidang judi itu dan tetap kaya raya, happy ending lah. Meninggalnya masih kaya raya, dikelilingi anak cucu yang tampan, cantik, rupawan, baik-baik budi, di rumah yang hangat. Dicari ke kasino manapun, ini pendirinya mana? Oh, mati kena HIV/AIDS. Ini pendirinya mana? Kan masih di penjara dikhianatin anak buahnya. Ini pendirinya mana? Ya, agak gila dia. Ada nggak yang tetap kaya? Iya, itu yang tetap gila. Kaya sih kaya, tapi agak gila karena anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Dunia bisa membosankan. Yang di sana nggak pengen selamanya. Yang udah benar-benar lama tidak ada yang happy ending, tidak ada yang berakhir bahagia. Saya kehilangan alasan untuk tetap di sana. Waktu itu pilihannya udah nyampe mikir, berarti saya pilihannya cuma dua, berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Dan ada orang-orang saya cari, ada nggak ya orang yang berhenti dari dunia kayak gituan? Biasanya orang yang berhasil berhenti dari dunia kayak gituan, punten ya, karena sudah kena penyakit kelamin atau ditinggal anak istri. Dan di sini ya, saya cerita kayak gini bukan dari sudut pandang pemain yang tiap hari dibodoh-bodohin bandar. Ini dari sudut pandang bandar yang tidur aja dapat duit, tapi mentoknya sama aturan Allah. Maka ya sudah, fix ini harus pulang. Daripada nunggu hancur, mendingan mumpung sekarang masih sehat, masih ada tabungan. Dulu mikirnya kayak gitu. Cuman itu dia tadi. Saya kalau pulang ngapain? Ngebuang ini semua, mulai lagi dari nol. Jadi takut. Saya mesti ngapain? Kenapa dulu takut? Karena ya dulu ngerasa so pinter Pak, karena nggak nemu anak seumuran yang lebih kaya dari saya. Rumah pertama yang saya beli umur 22 tahun. Tentu dari duit haram, ya. Tapi ketika akhirnya si akal yang dibanggakan itu buntu ketika harus ninggalin itu semua, nggak tahu mesti ngapain. Ya udah, namanya masih di kasino ya, di kantor, buka YouTube, ngelihat, belum masukin pencarian apa-apa, rekomendasinya kajiannya Agim, potongan pendek, judulnya sederhana, yang takut sama rezeki tonton ini. Beliau lagi cerita tentang janin dalam perut ibunya nggak bisa sholat, nggak bisa kerja, ibunya makan apapun, jengkol, pete, karedok, semua dimakan, tubuh ngerti itu, ampasnya dibuang, nutrisinya disalurin untuk ibunya, untuk bayi-bayinya, lewat plasenta, tali pusar, semua, bahkan tanpa minta, bahkan tanpa mikir. Pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang mendatangi janin? Rezeki. Maka terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa minta, bisa sujud sama Tuhanmu, segitu ragunya sama Allah, segitu takutnya masalah rezeki. Saya ditampol, tutup aplikasinya, buka browser, pesen tiket, pulang, nyantren, udah. Ya, sampai sekarang aja masih nyantri. Malu. Terus berusaha. Ternyata nggak cuma pulang. Ada tadi fase pembersihan harta kotor, ya, dan yang lain-lain. Ya, ya udah, tapi lah di syukuri, alhamdulillah. Yang saya sesali apa yang ada di sana, tapi ya sekian banyak pelajaran juga yang bisa didapat. Dan ya sudah, mudah bagi Allah matiin sayanya waktu masih di sana. Malah di sini diizinin, masih bisa ngaji, masih bisa ketemu orang-orang baik.
Makanya kadang kalau setiap kali kadang lagi futur gitu ya, capek, kadang mikirin, ya Allah, ini orang-orang bisa nggak ya pada ke surgamu ya Allah. Meskipun mungkin ada yang zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya bahkan 5:30. Tapi mungkin mereka, ya Allah, pasti mereka bisa ke surga. Kenapa? Karena saya tahu mereka nggak punya dosa sebanyak saya. Dan tadi saya liatin wajahnya, kelihatannya nggak ada yang pernah jadi bandar judi ya. Berarti kan yang paling banyak dosanya saya. Kok tapi kan Koko udah tobat. Ah, nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima. Jadi itu, ya Allah, kalau yang lain bisa ngarep pahala, saya diizinin jadi penggugur dosa yang lama, ya udah alhamdulillah. Ya setiap kali futur teh malu, karena ya Allah, orang lain mah pada bisa ngarep ke surga, ada dosanya nggak sebanyak saya. Terus udah mah dosa sebanyak itu, mudah Allah matikan kapan saja. Tapi nggak mau ngaji lebih banyak, belajar lebih banyak, ngapalin lebih banyak. Atau pakai modal apa ke surganya? Atau udah mah kualitas sholat kita kayak gitu kan kalau mau jujur. Nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat ingat. Sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang-jarang. Sekali sholatnya lama, rakaat ketiga sujud lama, dikirain khusyuk, padahal lagi mikir, abis ini tasyahud apa berdiri. Serius mau ke surga pakai amalan kayak gitu? Ya udahlah, ingat ke situ aja, banyak dosa yang tolong semua. Wallahu a'lam bishawab. Gara-gara itu aja tuh, Allah yang tolong. Tidak ada kebaikan pada diri ini. Mungkin mah doa orang tua, atau bisa jadi doa orang yang pernah saya zolimin, tapi ternyata dia orang soleh asli. Orang soleh asli kan kalau dijahatin bukan ngebales, tapi malah doain yang baik-baik. Dan Allah pengen beliau dapat pahala jariah. Mungkin orangnya sekarang udah wafat atau lagi tidur istirahat, tapi yang didoain lagi ngaji sama bapak-bapak. Beliau dapat pahala jariahnya tanpa harus ribet-ribet kesana kesini, ribet di foto-foto. Lebih mudah menjaga hati. Itu mah doa mereka. Saya nggak tahu apa kebaikannya. Saya nggak nemu ada yang baik pada diri ini, banyak dosanya dah aslinya. Mohon doanya aja ya. Allahu a'lam bishawab. Amin, doakan Ustaz. Oke, ini terakhir. Pertanyaan lagi dari ibu-ibu atau dari bapak? Ya, itu ibu paling depan juga tuh, di belakang kamera. Boleh dikasih? Nanti ya, ada yang di belakang mungkin. Gimana puasanya, pada lancar? Kedengeran jelas suaranya? Nge-lag nggak? Putus-putus nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penggemar medis. Oh, Cukup ya, kalau kayak gitu juga. saya tadi lihat itu posternya. Ada Ustadz Armita, ada Ustadz Khalid. Itu baru guru-guru. Pokok mah, Soalnya masih muda, tapi sudah menyiapkan agama dan wah, nggak mudah juga, Bu. semoga istiqomah. Amin, mohon doanya, mohon doanya. Kalau ini saya mau tanya, Ya, menurut Islam, dari sudut pandang Islam, kalau ada bisa kasih apa namanya, kasih pandangan, kebahagiaan yang hakiki itu seperti apa? ya. Kebahagiaan ini seperti saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawabnya pakai survei ya. Jawab sama-sama. 1, apa kita semua punya keinginan? 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini jujur, banyakkan mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? 4, udah banyakkan ngejar yang kita suka, bahkan sebagian udah terkabul, kok masih sulit bahagia? Maka harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih hidupnya ngejar yang kita suka melulu, jadi ngambek terus. Bahagia di hati, tapi tidak mau mendekat kepada sang penggengam hati, kan lucu jadinya. Nurut weh, udah bismillah. Ya. Bahagia adanya pada apa yang Allah suka.
kita hidupnya hanya untuk Allah, istilah nanti Allah yang aturkan. Atau di Quran surat 16 ya, An-Nahl ayat 97, bahwa disebutkan barang siapa dia yang beriman, min zakarin man amila solihat min zakarin au unsa fahuwa mu'min, barang siapa yang beriman, barang siapa yang dia baik laki-laki maupun perempuan, dia beriman dan beramal soleh, maka Allah akan berikan kepada dirinya adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ya, ternyata hidup yang baik ya udah bekalnya iman, terus imannya dijadikan amal soleh. Nah, hidupnya tadi, jadi nanti hidupnya berubah, sudah bukan mana yang aku suka lagi, tapi mana yang Allah suka. Sudah tidak bertanya apa aku sudah bahagia, tapi dia bertanya sudah berapa orang yang kubahagiakan. Lebih enak hidupnya. Ya, selamat berbahagia Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Udah, boleh satu lagi? Bebas, saya ngikut aja. Oh, ya. Masih banyak satu lagi, tapi kan banyak panjang jawabannya. Belum. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ayo Pak, Pak. Oh, mic-nya masih di belakang. Di WA aja Pak, di WA. Di WA, nanti dibacain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya siang ini tema yang mungkin agak masih ada bersama bahagia. Saya sampaikan dan setelah bahwa bersama di sini regulasi proses pertanyaannya di sini hanya biasa. Barangkali saya mau mencerahkan berkaitan dengan surat Al-Qasas. Qasas gitu ya. Bahwa ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, namun tidak merupakan ya. Maksud saya tadi dengan tausiah Ustaz tadi menyampaikan kepada dunia semuanya, dan bagaimana menyeimbangkan dengan kebahagiaan sesuai dengan tema tadi bahwa bersama bahagia. Ya. Bisa terjadi karena kita tidak tahu seperti apa. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dibacakan dulu ya. Tadi Quran surat Al-Qasas itu surat ke-28 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi kadang ada kayak penyederhanaan bahwa kalau kita lagi ngaji kayak gini teh seolah-olah kayak ngajarin untuk meninggalkan dunia seutuhnya. Padahal ketika kita bicara seimbang pun, seimbangnya juga gimana? Apakah 12 jam tidur, 12 jam sholat? Kan itu juga tidak mungkin, ya. Maka alhamdulillahnya kita bisa selalu menyatukan itu semua. Dalam artian kayak tadi, dunia tetap kita ada, bahkan kita kejar, tapi tadi ngejarnya sebagai jembatan menuju Allah aja. Di saat ada yang ngejar dunia untuk segala-galanya, bahagianya teh di hartanya, bahagianya teh di duitnya, di jabatannya. Nah, kita tetap kejar. Allah juga tadi yang ditanyakan oleh Ustaz tadi kan adalah disuruh loh itu untuk juga jangan meninggalkan bagianmu di dunia. Tapi ya gitu, bukan berarti kalau kajian itu udah tinggalin dunia aja, semua serba akhirat, tinggal ngaji, sholat, tahu-tahu ada duit dari langit. Oh, tidak sama sekali. Tapi adalah tetap silakan dunianya. Nah, tapi dunia itu bukan tujuan utama, cuma alat untuk tambah dekat sama Allah. Ya, jadi ya tadi ya, yang kayak kepemimpinan apa yang paling baik, bukan yang paling tinggi pangkatnya, tapi yang dengan kepemimpinannya dia membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Ya.
Popularitas mana yang paling baik? Yang dengan popularitasnya ngenalin banyak orang kepada Allah. Ya udah, semuanya ke arah sana. Ya. Maka mungkin pertanyaannya mungkin cuma berkembang jadi kayak gini. Kok kalau misalkan itu udah ditentuin, semuanya udah ditakdirin, ngapain atau kita capek-capek ikhtiar? Contoh, yang dagang jualan. Kalau kata Allah orang itu beli, dia nggak nawarin juga orang tetap beli. Ngapain tetap bermulut manis? Dokter dibilang sama pasien, "Hei dok, kalau kata Allah saya sembuh, dokter nggak datang ke UGD juga saya sembuh." Ya. Maka buat apa dokter datang ke UGD? Tahu UGD, Pak? Unit gawat darurat. Kalau IGD? Unit gawat darurat. Maaf ya. Candaan bapak-bapak. Saya latihan jadi bapak-bapak soalnya. Ya. Bismillah. Maka terus, buat apa kita capek-capek ikhtiar kalau semuanya Allah yang nentuin? Jawabannya adalah agar jadi amal soleh. Ya, karena kasarnya emang ngumpulin pahala lah. Coba disuruh mikir kayak begini. Seumur hidup, seluruh kepengen kita dikabul. Tapi tidak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi amal soleh, jadi pahala yang Allah terima. Meninggal, bawa apa berarti? Iya dapat duitnya, iya dapat jabatannya, iya dapat hartanya. Emang laku gitu semua di hadapan Allah? Atau bandingin, bisa jadi orang yang lebih sering gak dikabul doanya. Tapi dia setiap kali berucap, bertindak, berbuat, ketemu orang, semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal, bisa jadi dia tuh yang paling banyak bekalnya. Padahal sepanjang hidup dia yang lebih sering difitnah, dikhianati, dijahatin, dibohongin. Tapi ya sudah, karena hidupnya cuma ngumpulin itu, jadi ya udah. Ya itulah akhirnya bedanya pasrah sama tawakal kan. Pasrah hasil gimana Allah, tapi nggak ngapa-ngapain. Orang tawakal hasil gimana Allah, tapi tetap ikhtiar maksimal. Rugi dong udah ikhtiar nggak kejadian, nggak kesampaian. Ya tadi kan cuma buat ngumpulin amal. Ya. Tahu Dokter Zakir Naik? Misalkan begitu wafat beliau ternyata misalkan memualafkan 999 orang. Tapi begitu nyampe gerbang surga ada tulisan yang boleh masuk sini cuman yang sudah mualafin 1000 orang. Kan repot. Tapi jangankan ada meskipun tidak ada satu orang pun yang beliau mualafkan, tapi dakwahnya tetap lillahi ta'ala, tetap jadi pahala nggak? Karena kalau ada yang guru PAUD ngajar 30 tahun nggak ada murid yang soleh, nggak ada yang muridnya terima kasih, meninggal nggak ditanya berapa orang yang kamu solehin, tapi beliau akan ditanya, niat kamu ngajar itu apa? Enak kan, maha adilnya Allah. Nah. Sedekah yuk, bangun masjid. Ya udah nih kok 10.000. Misalkan masjidnya belum jadi, kitanya mati duluan. Dan nanti di hari akhir, kita kan ada buku catatan amal tuh. Kita pas dikasih lihat buku catatan amalnya, terus dilihat, loh kok nggak ada yang sedekah 10.000 itu? Nanya misalkan, ya Allah, engkau pasti tahu tanggal segitu jam segitu saya sedekah 10.000. Kenapa di sini nggak kecatat? Tidak mungkin jawabannya begini. Ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu mau duitnya masih di kantong, hati udah niat, udah jadi pahala niat. Enak kan urusan sama Allah? Coba kalau misalkan baru jadi pahalanya nunggu masjidnya jadi. Repot sekali. Ya gitulah. Kalau ke manusia kita bawa 1000 kebaikan bisa hilang gara-gara sekali salah. Mas tuh nggak pernah peduli sama aku, seolah selama pernikahan dicambuk gitu ya. Atau kalau ke Allah kebalik, kita datang kepada Allah dengan 1000 kesalahan, ada satu aja amal soleh kita yang tadi Allah terima, Allah punya kuasa ngampunin 1000 dosa lain. Ngumpulin itu aja kita hidup. Ya, jadi seimbang. Ngapain aja? Kok aku tiap hari berangkat kerja, kok nggak bisa ngajar Quran tiap hari? Ya udah, tapi setiap kali keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, ya Allah, pengen nafkahin anak istri, ya Allah, terima ini jadi amal solehku. Dia seharian kerja nggak sempet buka Quran, tapi waktunya sholat ya. Jangan dikira nggak jadi pahala itu. Setiap tetes keringatnya yang jatuh. Dia dapat, tapi lagi pas-pasan cuman buat anak istrinya. Dia pulang dalam keadaan, papa udah makan, kenyang, udah kalian aja. Jangan dikira nggak jadi pahala itu. Masya Allah. Ya sudah, semuanya jadi pahala kan. Padahal tadi nggak ngaji, nggak ceramah. Ya. Tapi semuanya bisa kita tebengin akhiratnya ya. Allahu a'lam bishawab.
Allah, Masya Allah ya. Ini pertanyaan dari Oh, ini yang muda sekarang kita kan. Nah, Boleh dioper dari sini kali Mas. Maju Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, Ustaz, kita setuju atau saya yakin bahwa semuanya atas izin Allah. Maka saya ingin tanya kenapa Allah memberikan kita atau mengasih kejahatan kepada dunia, misalnya saudara kita di Palestina yang kena saat dibebani oleh Israel, kenapa Allah memberikan kita sebuah sesuatu yang buruk? Padahal itu adalah Allah yang Allah izinkan karena Allah kasih kita di dunia. Ya, baik, istilah. Pertanyaannya tadi, Allahnya sayang sama kita, tapi ada tuh orang-orang yang ya di sana ya saudara-saudara kita ada yang diledakkan dan yang lain-lain. Satu, dari sudut pandang merekanya bisa jadi mereka yang udah jauh lebih bahagia, lebih terjamin surganya. Masih kecil, meninggal tanpa dosa dalam keadaan hafal Quran. Dua, buat apa tetap ada penjajahnya? Dulu ada guru kami pernah jawab kayak gini juga, kalau nggak ada mereka ladang jihad kita apa? Dengan adanya mereka kita bisa bantu minimal menyuarakan, ada yang ngebantu ngeboikot, ada yang dia bantu donasi. Karena emang kalau misalkan punten ya, kayak misalnya gini pengajian, dan ternyata sekali ceramah, Pak sing soleh, Bapak langsung soleh semua sampai mati. Ya nggak ada pengajian lagi berarti udah soleh semua. Tapi kan ternyata kita udah bantu kok, kita udah doain kok, kita udah berjuang, bahkan ada sebagian benar-benar terjun ke sana dan wafat di sana. Tapi kok masih juga ada orang-orang jahat, ya itu dia ya. Seperti yang tadi bahwa ya itulah amal soleh kita. Kita meninggal nggak harus nunggu ketika semua kezoliman itu hilang dulu baru kita cair pahalanya. Sebagaimana semutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana bisa madamin api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kan semuanya nggak ada yang sia-sia, Allah perhitungkan. Ya. Jadi Allah yang sudah mengaturkan itu semua untuk terjadi. Tapi yang paling beruntung dari kita semua adalah yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidup kita jadi jalan tambah dekat sama Allah. Bahkan juga ada yang pernah tanyaannya meluas jadi kayak gini. Kok atau dibikin aja semua orang nurut satu agama, semua benar-benar bertakwa. Allah udah nyiptain yang benar-benar takwa terus, malaikat. Dan kalau hidup semuanya, ada orang bilang kayak gini ya, orang main game. Tapi sepanjang di permainan itu, kita tinggal pencet kanan, tamat. Ya di mana serunya katanya. Ya. Nah kita dengan segala macam kita ada hawa nafsunya, ada tata cara untuk menanggulanginya. Kalau ternyata bisa menanggulanginya dapat hadiah dari Allah. Kalau tidak sanggup ternyata ada iqobnya, ada hukumannya. Dengan sekian perjalanan itu, surga atau bahkan kenikmatan kan baru bisa terasa nikmat setelah ujian. Sebagaimana segelas air segar baru terasa nikmat ketika haus. Ya, Segitu pula dunia. sama ya, bayangin kita nggak lagi kenyang sekenyang-kenyangnya, dikasih jus seinak senikmat apa juga nggak tertarik ya. Tapi ya sudah, Allah takdirkan itu semua dan itu sudah skenario-nya. Itu bahkan sesuatu yang ditanyakan oleh para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui, kalian tidak mengetahui. Tapi sebagai sejauh ini hikmahnya yaitu kita punya ladang dakwah, kita punya ladang amal, ladang pahala. Yang terzolimi dalam Islam ternyata yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Mereka tetap dapat amal solehnya, dapat pahalanya, nggak ada yang sia-sia. Ya, segala puji bagi Allah yang menjadikan itu semua tidak ada yang sia-sia. Ya, mereka lagi berkuasa kok. Ngebunuh-bunuhin orang, ngejahat-jahatin orang, negara orang dijajah. Oh, di dunia doang. Nyampe sana di alam setelah kematian mereka yang lebih repot.
adil semuanya di sana. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih, Ustaz. Oke, mungkin saya ada di pertanyaan Bro. Iya. Itu pertanyaan kan di antara dia banyak yang sedang menghadapi ujian, gitu ya, misal burukan, sedih, gitu ya. Dan kita sebenarnya nggak tahu masa ujian itu sampai berapa lama. Iya. Maksud kalau kita ini pada saat proses hijrah itu ada kondisi apa, terus itu segala macam. Nah, bagaimana Kodenis menyikapi agar kita ini tetap bisa berpikir positif kepada Allah agar kita bisa bahagia. Karena kalau enggak, mungkin kalau kita belajar kayaknya gampang, tapi ketika prakteknya lagi pada masa sulit, cobaan, buruk, kayaknya susah gitu bahagia itu. Ya. Susah atau enggak juga tadi ya, sama ya. Kadang masalah itu nggak usah diapa-apain. Semudah kita ganti sudut pandang, selesai urusan. Ya. Dan dunia ini akan selalu terasa berat kalau misalkan yang dikejar belum Allah. Ya. Kok tapi tetap ini lama banget. Maka kok bilang selamat, berarti pahalamu lebih banyak. Kayak misalkan tadi, ada orang yang bersahabat selama 30 tahun, setiap hari dia ngingetin sholat. Terus dia bilang, kok saya kesel kok, bayangin 30 tahun saya ingetin dia sholat, dia tetap gak mau sholat. Kita jawab, selamat, berarti kamu punya pahala dakwah 30 tahun. Bayangin kalau sekali ingetin, sholat, dia langsung sholat sampai mati. Ya berarti sekali doang pahalanya. Gara-gara tiap hari ngingetin, dihitungnya setiap hari pahalanya. Bukan ketika nunggu orang itu soleh baru cair pahalanya. Jadi ketika ujiannya tambah banyak, tambah pedih, ya udah selamat. Pilihannya antara jadi pahala yang lebih banyak atau jadi penggugur dosa yang lebih banyak. Antara kamu pulang dalam keadaan gak bawa dosa atau pulang dalam keadaan derajatmu tinggi di sisi Allah. Makanya kan orang-orang soleh terdahulu ketika sebulan gak sakit tuh mereka nanya, gak mungkin saya sebulan gak bikin dosa, tapi kok gak sakit? Apa Allah meninggalkan saya? Jadi istilah sudut pandangnya. Kayak misalkan ya, orang nge-gym kan diledekin sama orang, bapak mah bodoh, bapak yang bayar, bapak yang gotong-gotong besi, gitu katanya. Yang nanya ternyata ya mohon maaf kuli panggul, saya gotong kardus, saya yang dibayar. Ya nggak apa-apa selagi berkah halal. Orang main bola, dia bayar lapangan, lari-larian, ngejar satu bola, jatuh, ketabrak, lecet, keringetan, hujan-hujanan, seneng. Tapi ada orang yang bilang kayak gini, kok saya mau dibayar berapapun nggak akan mau main bola. Ngapain ngejar-ngejar bola satu, saya bisa beli sendiri bola 10. Gitu katanya. Point of view. Cuman beda di situnya aja. Jadi istilah pasti ujiannya ada. Soleh nggak soleh, takwa nggak takwa, maksiat nggak maksiat, tetap diuji kok. Tapi kan jadi berat atau enggaknya tadi yang mau kita kejar apa. Makanya kadang izin ya, izin Pak. Kenapa yang banyak di masjid nih yang sudah senior, sudah istilahnya sudah lebih sepuh ya, punten Ustaz, Masya Allah, pahalanya pasti lebih banyak. Kenapa? Karena salah satu alasannya jelas, beliau-beliau ini sudah kenyang, udah pernah pahit ngadepin kepahitan, udah pernah kecewa sama temennya, udah pernah kecewa ketika bergantung kepada uang, udah kecewa kepada bergantung kepada jabatan. Karena udah kenyang dengan semua kekecewaan itu, sudah nyampe di titik, oh ternyata cuma satu yang gak pernah ngecewain saya, Allah. Makanya berangkat ke Allah terus. Terlambat, gak ada kata terlambat. Pahalanya juga pasti jauh lebih banyak. Jadi ya sudah, bismillah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir kali, Mas. Boleh kita? Oh, mati ini kayaknya. Mungkin pertanyaan terakhir, akhwat mungkin lagi ya Pak. Tadi ada akhwat, boleh terakhir bila. Iya. Boleh dikasih kesempatan. Kita tolong perhatian. Ini Bapak Ibu warga sini semua? Ada yang dari Bandung juga. Oh, dari Bandung? Ada dari Bogor. Saya dari Bogor. Oh, saya dari Tiongkok malah. Di mana? Oh, masih dianterin mic-nya. Paling belakang. Paling belakang? Oh, pergi jauh berarti. Masya Allah. Ya ini kita informasikan bahwa ini ada pertanyaan terakhir. Wow. Tapi ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, hidayah itu perlu dijemput bola atau nanti ya? Oke.
Baik, bismillah. Saya jawab 3 jawaban guru ya. Yang pertama, kita sebut dulu aja, ada hidayah, ada taufik. Hidayah itu huda, petunjuk, guidance ya. Taufik itu adalah pertolongan. Kalau versi Agim, beliau bilang kayak gini, kita pengen ibadah itu hidayah dari Allah. Bisa ngelaksanain ibadahnya, itu taufik dari Allah. Ya, 1. 2, menurut Ustaz tadi Hidayat, beliau bilang hidayah itu ibarat kalau di masjid ini dibagikan makanan nasi kotak masing-masing 1, semua kebagian. Terus ada 1 orang yang dia nggak ngambil nasi kotak, pulang-pulang mati kelaparan. Salah siapa? Salah dia. Kenapa nggak ngambil? Sama, hidayah ada di mana-mana, tinggal kita ambil. Oh, tetangga saya main judi bangkrut. Oh, berarti saya jangan main judi itu. Kita mau ambil atau enggak terserah. Ya. Kalau beliau nyebut kayak gitu. Ada salah satu guru kami juga, bahkan ini guru yang lebih dahulu ngajar pokok sebelum akhirnya bisa nyantren di tempatnya almarhum Kiai Haji Ustadz Ahmad Fathur Rahman rahimahullah. Beliau bilang, terserah Allah, ada yang hidayah yang datang duluan, ada yang taufiknya datang duluan. Gimana kalau petunjuknya datang duluan, hidayahnya? Ada orang lagi maksiat, tiba-tiba dia kepikiran, saya mau sampai kapan hidup kayak begini terus ya? Udah dapat tuh hidayahnya, tapi masih di tempat maksiat. Ada juga yang taufiknya datang duluan. Yes, ayo kita berangkat maksiat. Di tengah perjalanan bannya bocor, kempes, gagal ke tempat maksiat. Belum ada niat berhenti maksiat, tapi Allah tolong untuk berhenti maksiat. Itu taufiknya datang duluan. Yang mana yang datang duluan? Terserah Allah. Tugas kita ikhtiar aja ngejar. Ya. Jadi, yuk istilah. Ada yang memang ternyata disegerakan oleh Allah, datang tahu-tahu hari ini maksiat, besoknya udah pengen ngaji. Ada juga yang benar-benar kudu ngejarnya dengan setiap hari dia biasain tahajud dulu. Ada kitab Al-Hikamnya Syekh Ibnu Taimiyah As-Sakandari, beliau mengutip pendapat seorang ulama di situ yang menyebutkan bahwa beliau membiasakan, bahwa beliau merasakan tahajud itu nikmat setelah membiasakan 20 tahun tahajud. Oh, Masya Allah. Berarti kalau kita aja hijrahnya baru 3 bulan, ya pantas kalau tahajudnya masih berat 3 bulan, bos. Ya. Itu ada yang 20 tahun baru tahajudnya kerasa nikmat. Tapi proses. Dan semua perjuangannya nggak akan sia-sia. Pengen istiqomah nih tahajud, aduh dingin-dingin kayak gini, hujan, harus masih ngambil wudhu tengah malam, yang lain masih pada tidur ngorong. Oh, itu tidak akan Allah sia-siakan. Yang salah satu di hadis ya, terkait amalan-amalan yang menjadi penggugur dosa paling banyak, salah satunya adalah berwudhu dalam keadaan sulit. Dingin, dia tetap wudhu, ya bisa. Kayak gitu. Ya, itu pendapat 3 guru kami. Dan ketika diperdengarkan tentang itu bahkan satu sama lain, semuanya tidak mendapat saya yang lebih benar, Mbak. Bisa jadi 3-tiganya benar. Tapi apapun itu, Allahnya Maha baik pasti ke kita, kitanya berupaya melayakkan diri aja di hadapan. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah, ini artinya udah terakhir, pertanyaan terakhir, dan alhamdulillah usai sudah kajian kita pada siang hari ini. Masya Allah disambut dengan hujan, berarti insya Allah berkahan. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim. Insya Allah ini kita bakal akan mengundang Ustadz lagi nih, insya Allah ya. Nanti ke depan kita akan coba. Nanti bosan. Enggak, kan ini belum beda buku. Nah, makanya ini mau ngobrolin buku juga. Nih ngomong-ngomong bukunya ada 4 apa sih? Ada part 1, part 2 gitu nggak? Buku yang ini buku ketiga. Ya. Di dalamnya ada 6 chapter. Tapi intinya sederhana ya. Judulnya aslinya waktu diserahin ke penerbit, Kitab untuk Jiwa yang Tenang. Tapi kata penerbit jangan pakai kata kitab, jadi untuk jiwa yang tenang aja. Intinya sama, ini buku yang mudah-mudahan setelah dibaca tenang jiwanya. Ya, sederhana. Karena ya yang mahal kan itu ya. Dan sebetulnya Islam punya cara untuk itu, tinggal kitanya mau atau enggak. Ya. Jadi ya udah, mudah-mudahan dengan ini buku yang ditulis, yang menuliskan juga di mukadimahnya. Buku yang baik itu bukan yang paling laku atau yang paling bestseller, tapi yang bisa membuat penulisnya dan yang membacanya tambah dekat sama Allah. Dan hanya untuk tujuan itu saja. Nah. Ya, makanya kalau nanti setelah beres baca buku itu yang diingat malah si kokonya, bukan Allahnya, berarti saya yang salah. Ya, ayo istilah. Ya, tentang itu. Tentang berarti itu nggak dibaca kok. Berarti bisa jadi masih dia dibungkus plastik. Masya Allah. Alhamdulillah nih.
Insya Allah Koko juga akan balik ke Bogor berarti ya? Iya, izin melanjutkan. Masya Allah, ini kita senang banget bisa dihadir bisa bertemu dengan Koko langsung. Terima kasih banyak diizinin Alhamdulillah, hadir di sini. dan ya usai sudah kajian kita pada siang hari ini, dan mari kita cukupkan dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. dan mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Allahumma wa anta bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu mohon maaf lahir batin ya, kalau ada kesalahan murni dari bodohnya diri ini tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti hanya dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Barakallahu fikum. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.